Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, untuk pertemuan pada kesempatan ini kita akan membahas itu ada 7 juru BK hebat ya. Ya, jadi yang untuk pertemuan ini kita mulai dari jurus ke-6 yaitu bangun kolaborasi ya. Untuk jurus, mengenal kata jurus, kira-kira kita teringat apa Bapak Ibu kalau mengenal kata jurus ini? Apa yang terpikirkan dari benak Bapak Ibu jika mengingat apa dengan jurus? Mengenal jurus seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk jurus BK hebat ini yang pembahasannya adalah jurus bangun kolaborasi Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai dengan saya bagi kelompok Bapak Ibu ya. Ini ada, saya bagi Bapak Ibu dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang atau 3 sudah bisa ya. Jadi Bapak Ibu ada satu kasus yang akan kita bahas yaitu tentang kasus siswa. Jadi kita pilih saja mengenai siswa kasus apa saja yang akan kita bahas ya. Yang jelas mengenai kasus siswa. Ya, setelah itu yang ketiga bagi peran. Jadi setiap kelompok membagi peran sebagai ada yang jadi kepala sekolah, pengawas, orang tua dan guru wali ya. Kemudian kita akan membahas masalah kasus siswa. Jadi bisa Bapak Ibu ya, oke kita langsung saja dulu ke pembagian kelompoknya. Setelah itu kita kira-kira siapa yang nanti yang akan berperan jadi kepala sekolah di setiap kelompok, ada yang menjadi pengawas, orang tua maupun guru wali. Silakan Bapak Ibu. Ini satu kelompok, kemudian ini satu kelompok, jadi 3 kelompok saja Bapak Ibu, 3 kelompok. Ya. Jadi 3 kelompok. Silakan Bapak Ibu, kira-kira kasus apa yang bisa diangkat yang nantinya yang akan berperan sebagai kepala sekolah ataupun pengawas, yang jadi pengawas, orang tua maupun guru wali. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita bagi kelompok untuk melanjutkan, kita ke ice breaking dulu ya untuk 7 jurusnya dulu. Oke, silakan Bapak Ibu berdiri dulu. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsentrasi.
konsistensi menjalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah hebat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus akan kelima. maupun jadi pengawas nanti. Begini Bu Yuri, kita beribu sampai nolak. Tidak mungkin tidak guru, makanya dua guru Pak. Kolaborasi menumbuhkan siswa dengan guru. Berencana ya Bu. Gurunya sama-sama. Ini ibu pimpin. Oke. Tidak ada sementara di situ dulu, tidak ada di situ. Sama di sini, masuk dalam nana. Pas pelanggan kau, pinjam boleh. Jadi kalau seperti macam ada kasus yang bawa sampai ke kepala sekolah, kemudian sampai ke pengawas, orang tua maupun sampai di buruan yang menangani. Bagaimana biasanya ini orang sekolah Saya bermasalah. Ini loh. bisa jadi orang tua, serah orang yang bisa menjadi wali kelas atau ini jelas ini aturannya. Tidak ada. Tidak, nanti yang sebentar itu cuma sekarang. Siapa nanti yang akan berperan dan setelah apa yang akan dibicarakan. Setelah itu di apa dulu? Dipresentasikan hasil dari diskusi kalian, siapa yang berperan sebagai ini, siapa yang iya, tidak. Yang jelas ini kasus apa saja yang penting mengenai kasus siswa. Pengawas saya ini. Oh ibu pengawas, saya orang tua wali kok guru wali kurang sama. Oke bagus. Kasus apa saja? Baru presentasi. Praktek Pak. Tidak perlu di ini, hanya di ini saja. Siapa yang berperan sebagai ini, nanti ya untuk yang ini sebentar. Iya, jadi sebentar nantinya akan ditampil seperti berdialog, seperti buat drama kecil yang nantinya siapa yang berperan sebagai kepala sekolah, guru wali maupun orang pengawas. Orang tua wali, guru murid, guru murid, orang tua wali. Jadi kalau misalnya yang sudah sampai di pengawas begini berarti kasusnya sudah berat ya, atau ya
sudah tergolong, iya. Jadi bisa jadi ini laporannya sudah ke dinas. Jadi ada pengawas yang diturunkan dari dinas gara-gara permasalahan itu. Ya, mampu untuk apa ya? Mampu. Baru sudah mulai dan bench siswa dengan itu Tidak perlu, hanya disampaikan nanti ya. Sebentar hanya disampaikan nanti. Dan nantinya ini juga ada refleksinya. Ini juga hanya saya tanya saja. Ini bagaimana? Apakah bisa saya berjalan lancar atau bagaimana? membangun kolaborasi itu kita ini ada data keluar sama keluar itu kan tamunya dari bawah tuh bahkan ada pas kita ini kan ini ada data laporan dari jadi sudah langsung ke kepala sekolah. Jadi yang penting semua kita bersama-sama. dengan kita punya ini harus mempersiapkan siswa ini kalau misalnya rehabilitasi atau sudah sampai ada solusi penyelesaian atau cuma dia punya terangka yang nantinya ini akan jadi refleksinya. Ini bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan hambatan diskusi dan kolaborasi. Nah, bagaimana keterlibatan anggota tim, bagaimana hasil diskusi. Jadi nantinya setelah Bapak Ibu memaparkan berperan sebagai ini kepala sekolah dan ini setelah itu refleksinya seperti ini. Sudah bisa. Kalau pemana yang duluan mau tampil nih? Juliana. terlanjut. Oke. Langsung presentasi di sini atau cuma salah satu kok? Atau Yang jelas ini nantinya peran kalian. Jadi kalau misalnya yang siapa yang
Iya. Setelah itu kepala sekolah perannya sebagai kepala sekolah sebagai apa intinya? Artinya penanggapannya bagaimana? Tidak boleh kan kolaborasi bersama pemerintah. Mau didengarkan dengan pendapat Azalita, kolaborasi. Kira-kira maksudnya begini, tanggapannya dari kepala sekolah bagaimana kan? Sudah mana? Orang saja. Oscar, silakan Oscar. Orang dulu lagi. Ya, silakan. Mari kita suka pegang ini. Di kelas berapa? Silakan, pokoknya terserah. Terserah permasalahannya berawal dari mana? Apakah orang tua dulu yang berbicara atau bagaimana? Orang tua dulu. Orang jawab. Baik, itu silakan dibahas di situ. Jadi kan dari cerita kronologi dia diceritakan sampai ada pengawasan dari ini. Jadi fungsi pengawasan ini dia sebagai apa kira-kira? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai orang tua di mana saya mendapat undangan dari sekolah di mana bahwa anak saya ini kedapatan menjual rokok di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sebagai guru wali siswa. Nah, kebetulan kemarin kepala sekolah memberitahukan bahwa siswa saya atas nama Arul itu terlibat kasus transaksi rokok atau jual beli rokok di lingkungan sekolah, sehingga kami mengundang orang tua siswa beserta kepala sekolah untuk membicarakan hasil dari kesepakatan bersama tentang tindak lanjut kasus siswa. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas undangannya Bapak Ibu orang tua bersama Ibu pengawas dan guru wali. Nah, di sini maksud saya untuk mengundang Bapak Ibu-ibu, di mana ada salah satu siswa kita yang sudah kedapatan menjual atau transaksi jual rokok di lingkungan sekolah. Maka dari itu saya mengundang Ibu pengawas, orang tua dan guru wali untuk membahas masalah anak tersebut. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih saya selaku pengawas di sekolah ini. Kalau menurut Bapak Kepala Sekolah, kira-kira tindakan apa yang kita ambil ya? Begini Ibu pengawas, kalau dari untuk aturan yang ada di sekolah ini, yang mana jika kedapatan siswa menjual rokok, nah saya harus mengeluarkan siswa tersebut Ibu Sapia. Oh iya, baik Pak. Apa itu sudah jalan terakhir atau masih ada solusi lain yang bisa Bapak? Mumpung kita lagi berhadapan sama orang tua wali, sama orang tua siswa, apakah ada kebijakan lain lagi Pak yang memang harus kita putuskan di kerabat kali ini? Nah begini Ibu pengawas, saya tanyakan dulu kepada guru walinya, apakah sehari-hari anak ini sebelumnya sudah melakukan pelanggaran seperti apa yang apa nama siswa tadi? Oh Arul. Bagaimana Ibu guru wali? Jadi Pak, Arul itu sehari-harinya dia mungkin cuma sering melakukan ini ketidakhadiran, terlambat. Tetapi Pak, kalau masalah sebesar ini mungkin baru terjadi kali ini Pak. Sehingganya saya sebagai orang tua wali Arul di sekolah itu beranggapan bahwa kita akan memberi kesempatan sekali saja Pak. Kemungkinan dengan adanya masalah ini Arul bisa lebih sadar akan apa yang dia perbuat, atau mungkin ada pandangan tersendiri dari orang tua Arul. Menurut saya Arul ini Pak di rumah dia pendiam Pak, jadi saya kurang
orangnya seperti ini Pak, ternyata dia menjual rokok di lingkungan sekolah dan insya Allah kedepannya saya akan mendidik lebih baik anak saya Pak. Saya tidak ingin anak saya keluar dari sekolah karena ini juga menyangkut masa depannya Pak. Terima kasih Pak, bagaimana menurut Bapak? Ya, terima kasih Ibu orang tua dan guru wali. Nah, kalau untuk aturan yang ada di sekolah ini seperti itu sih, tapi di sini saya masih kasih kesempatan lagi satu kali kepada anak tersebut. Nah, di sini bagaimana untuk selanjutnya Ibu pengawas? Di sini saya masih ada kesempatan jika di kemudian hari anak tersebut melakukan pelanggaran lagi, saya akan tindak lanjut dan saya akan keluarkan anak itu dari sekolah. Bukan, saya akan pindahkan. Misalkan siapa tahu dia di sekolah berikut bisa berubah atau bisa menyesuaikan, mungkin dia di sekolah sini tidak belum mendapatkan apa yang dia inginkan, jadi makanya mungkin dia melakukan hal seperti itu. Bagaimana Ibu pengawas? Kalau untuk dari saya kepala sekolah, saya masih bisa toleransi anak tersebut masih bisa untuk tetap bersekolah di sini, saya tidak keluarkan. Setelah didengar keterangan-keterangan jelas dari Ibu Wali, guru wali atau orang tua, saya rasa apa salahnya kita memberikan kesempatan kepada anak ini agar dia masih bisa bersekolah lagi di sekolah SMK ini. Jadi saya rasa keputusan yang Bapak ambil itu keputusan yang pas. Bagaimana Bapak Ibu orang tua? Iya, jadi terima kasih keputusannya Bapak Kepala Sekolah. Semoga kedepannya anak ini menjadi anak yang lebih baik lagi dan bisa kembali ke jalan yang benar, tidak mudah terpengaruh lagi dengan lingkungan-lingkungan. Oke, terima kasih Bapak Ibu Wali orang tua atas kolaborasinya hari ini. Berarti keputusannya anak ini tidak jadi dikeluarkan ya. Anak ini tetap bersekolah dengan konsekuensi yang ada ya. Jika terjadi lagi, maka konsekuensi itu yang harus diterima. Mau tidak mau tetap harus keluar dari sekolah ini. Oke, terima kasih. Itulah hasil. Ya, terima kasih. Itulah hasil dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kelompok dari KO. Oke, kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Pengawas, dan yang saya hormati orang tua murid. Nah, di sini saya sebagai orang tua wali dari guru wali dari siswa yang bernama Ikal. Maka dari itu saya mengundang orang tua agar kiranya mengetahui bahwa seorang atau siswa Ikal ini sudah mengedarkan obat-obatan yang mungkin kita bisa katakan itu akan masuk ke dalam obat-obat yang sudah terlarang, yaitu narkoba. Maka dari itu maksud saya untuk mengundang itu agar kiranya kita bisa ketahui bersama. Nah, bagaimana dari orang tua murid? Iya Pak, terima kasih. Saya selaku orang tua siswa dari Ikal, sejujurnya Pak, saya selaku orang tuanya sempat kaget tentang informasi mengenai anak saya yang terlibat menjual obat-obatan yang mengandung narkoba. Tapi saya selaku orang tua sangat kecewa kepada anak saya, dan saya mohon kebijakan dari sekolah. Semoga anak saya ditindaki dengan sesuai kebijakan yang baik. Saya harap mungkin kepada Bapak Ibu guru di sekolah bisa memberikan bimbingan yang lebih baik untuk anak saya. Nah, baik, terima kasih. Mungkin akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bagaimana agar kiranya siswa ini akan diberikan sanksi ataupun keringanan. Dengan itu saya persilakan. Baik, saya selaku kepala sekolah terkait kasus dari siswanya atas nama Ikal ini memang sudah sangat berat karena mengedarkan bahan-bahan narkoba di sekitar sekolah, karena sekolah yang kita ketahui bersama itu tempat pendidikan untuk menimba ilmu, bukan tempat untuk jualan-jualan obat-obat yang terlarang. Terkait konsekuensi atau apapun yang
siswa IKAL akan terima, nantinya saya akan komunikasi dengan pihak pengawas atau pendidikan. Nantinya dari pihak pendidikan pun itu akan memberikan kebijakan, karena sekalipun saya kepala sekolah di sekolah ini, tidak sepenuhnya saya mengambil kebijakan sesuai kemauan saya. Harus ada konfirmasi dari pihak pendidikan, yaitu yang dorong akan mendelegasikan pengawas. Baik, berdasarkan informasi yang saya terima dari Bapak Kepala Sekolah dan juga guru wali, yang mana pada saat ini ada siswa yang terlibat kasus dalam hal narkotika pengedar. Jadi kalau dari kami pihak dinas akan memberikan kesempatan kepada siswa tersebut, tidak bisa langsung mengeluarkan karena dilihat dari situasi siswa ini sudah menginjak kelas 12. Jadi dari kami bisa memberikan kesempatan melalui dengan syarat siswa tersebut harus menerima rehabilitasi dari pihak eksternal seperti BNN, tentunya dalam pengawasan dari sekolah dan juga orang tua. Jadi itu dari solusi dari kami pengawas. Selanjutnya saya serahkan ke kepala sekolah. Baik, jadi terkait keputusan dari pembicaraan saya mediasi dari pengawas tersebut, yaitu akan dilakukan rehabilitasi, karena mengingat juga siswa tersebut sudah kelas 12, sedikit lagi sudah mau lulus, nantinya akan direhabilitasi oleh pihak BNN. Selanjutnya saya kembalikan kepada guru wali. Baik, terima kasih, dan saya sampaikan kepada kepala sekolah, orang tua maupun pengawas. Maka dari itu harapan besar saya sebagai guru wali juga kepada siswa bernama Ikal ini, agar kiranya bagaimana dia bisa terlaksana rehabilitas yang begitu baik dengan bekerja sama dengan BNN. Nah, maka dari itu saya juga sebagai guru wali akan menanyakan kepada orang tua bahwa apakah orang tua setuju dengan kebijakan yang sudah diambil oleh pengawas maupun kepala sekolah. Baik, saya selaku orang tua siswa Aikal, saya sangat berterima kasih kepada pihak sekolah dan pengawas bahwa anak saya diberikan kesempatan. Sekali lagi saya diberikan kesempatan untuk sekolah, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak eksternal sekolah. Baik, terima kasih kepada guru wali sudah menyampaikan yang begitu baik. Maka dari itu saya akhiri pertemuan ini. Saya berharap bahwa si siswa yang bernama Ikal ini akan terhabilitas dengan baik. Dengan itu saya akhiri. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, serta orang tua siswa. Di sini saya sebagai guru wali kelas yang bernama Mardi, anak dari Ibu siapa? Ibu Dewi. Nah, di sini dikumpulkan di sini karena akan membahas salah satu kasus dari anaknya ibu, yaitu Mardi. Di sini Mardi kedapatan meminum minuman beralkohol di lingkungan sekolah. Nah, di sini banyak laporan-laporan dari guru-guru mendapatkan Mardi sedang minum alkohol. Setelah disamperin si Mardi, dia beralasan tidak minum alkohol. Padahal dia meminum alkohol dengan bukti bau alkohol yang sangat menyengat di mulutnya. Nah, di sini saya serahkan kepada
kepala sekolah, bagaimana pendapat kepala sekolah untuk kasus tersebut? Saatnya yang kelima, Ibu Nah. Baik, terima kasih. Apakah di sini terima kasih ya sudah berkumpul. Ada ibu pengawas serta orang tua dan juga guru wali. Di sini tujuan kita yaitu untuk memperbaiki dari anak ibu ya. Untuk memperbaiki, tujuannya hanya untuk memperbaiki anak ibu, di mana sudah kedapatan dari guru wali bahwa anak ibu sedang minum alkohol di luar di kantin, tapi masih dalam lingkungan sekolah. Nah, di sini tujuan kami hanya untuk memperbaiki anak ibu, bagaimana jalannya, bagaimana cara untuk memperbaiki anak ibu supaya bisa ya tidak lagi mengulangi kesalahan yang ia lakukan. Nah, bagaimana dengan tanggapan ibu tentang anak ibu yang barusan kedapatan oleh guru wali? Oke, baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wali Kelas. Jadi saya selaku orang tua dari Mardi, tentu saya sangat kaget dan terkejut mendengar informasi bahwa anak saya kedapatan atau terlibat masalah di sekolah, yaitu minum minuman beralkohol. Saya kaget Ibu, jujur, karena anak ini saya tidak pernah melihat secara langsung atau kedapatan dia di rumah meminum minuman beralkohol, dan saya sendiri juga selalu menasihati dia untuk menjauhi hal-hal negatif. Tetapi mungkin itu kesalahan dari saya juga karena kurang perhatian kepada Mardi. Oleh karena itu saya memohon maaf atas kelalaian saya, Ibu. Saya serahkan. Oke, terima kasih. Tapi Bu, untuk tujuan kami berkumpul di sini, sudah betul apa alasan atau tanggapan dari Ibu? Mungkin anak Ibu yang mana menurut Ibu di luar sana tidak berbuat begitu, tapi kebetulan di sini guru wali kelas di sini sudah kedapatan langsung. Jadi di sini tujuan saya dan juga pengawas hanya untuk mencari solusi dan bimbingan dari BK untuk memperbaiki kesalahan dari anak ibu. Di sini kalau saya sebagai kepala sekolah, di sini hanya untuk menyerahkan atau hanya untuk memberikan bimbingan. Saya serahkan ke BK, terutama di BK. Saya serahkan di BK untuk bimbingan selama 1 bulan. Kemudian yang kedua, saya memberikan menyuruh anak ibu serta ibu untuk membuat surat pernyataan supaya anak ibu tidak lagi mengulangi kesalahan tersebut. Tapi sebelumnya saya serahkan dulu sama pengawas bagaimana tanggapan beliau tentang kasus anak ibu yang dimana di luar sana sedang minum minuman keras. Terima kasih. Kalau saya sebagai pengawas, saya mengikuti apa yang kata kepala sekolah, masih akan diberikan lagi satu kesempatan untuk siswa tersebut. Terus untuk itu guru BK harus lagi protektif untuk memberikan arahan kepada siswa tersebut supaya lagi tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, saya kembalikan ke guru wali. Itu Ibu pendapat dari kepala sekolah dan juga pengawas. Nah, di sini saya sebagai wali kelas ingin mengulangi lagi bahwa anak ibu tidak dikeluarkan dari sekolah, tapi dibimbing oleh guru bimbingan dan konseling rutin selama 1 bulan. Tapi kami juga berharap ibu juga sebagai orang tua harus memantau anak ibu. Jangan cuma hanya guru-guru saja yang memberikan bimbingan, tapi orang tua hanya lalai dengan membimbing anaknya. Seperti itu. Bisa Ibu? Bisa. Baik, itulah konferensi kasus dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus dulu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dari pembahasan kasus tadi. Ini ada refleksinya ya.
Ini refleksinya, kira-kira apakah diskusi tadi berjalan dengan lancar, Bapak Ibu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oke, apakah tantangan terbesar dari kasus diskusi tadi, kira-kira ada tantangan dari permasalahan yang tadi dibahas, Pak Mus, ada? Ya, terima kasih. Tantangannya sangat besar. Nah, dibutuhkan untuk membangun kolaborasi antar orang tua, guru wali, tentunya pengawas dinas dan kepala sekolah. Itu tugas kita bersama ya. Gunanya untuk kolaborasi itu agar kita saling berkomunikasi permasalahan anak ini seperti apa. Seperti itu ya. Terima kasih, itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Mus. Ada lagi yang bisa memberikan tanggapannya tentang tantangan terbesar dari diskusi? Ada permasalahan? Tantangannya ada? Tidak ada ya? Oke, yang berikut, bagaimana Anda menghadapi dan menyelesaikan hambatan diskusi dan kolaborasi itu? Kira-kira dari menghadapinya bagaimana? Menyelesaikan hambatan tadi dalam diskusi tidak ada ya Bapak Ibu ya? Tidak ada yang mengalami hambatan ya? Semuanya lancar. Oke. Selanjutnya bagaimana keterlibatan anggota tim? Apakah semua terlibat? Semuanya terlibat. Oke, terima kasih. Bagaimana hasil diskusinya berjalan dengan lancar juga ya? Ada hambatannya tidak ada ya? Oke. Kita ke materi ya. Ini konsep apa itu kolaborasi ya? Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan berbagi ide, pengetahuan dan sumber daya untuk menyelesaikan tugas ataupun proyek. Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan sistematik yang memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kolaborasi ini juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian dan kesempatan antar murid. Melalui kolaborasi yang efektif, guru atau guru BK mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan murid secara holistik baik dalam aspek akademik, sosial maupun emosional. Belajar dari kolaborasi sukses. Lihatlah tim bulu tangkis Indonesia yang berhasil menjuarai berbagai turnamen ya. Mereka berlatih keras, saling mendukung dan bekerja sama untuk meraih kemenangan. Ataupun perusahaan teknologi yang menciptakan smartphone canggih berkat kolaborasi para ahli. Oke, ini tips jitu untuk kolaborasi efektif ya. Jadilah pendengar yang baik, hargai pendapat orang lain, dan jangan takut untuk berbagi ide. Seperti Pusel, setiap bagian punya peran penting untuk membentuk gambar yang utuh. Ini Bapak Ibu ada tugas lagi. Setiap kelompok membuat contoh aksi kolaborasi atau program dengan warga sekolah, orang tua, untuk SMK. Kemudian kendala atau tantangan apa saja yang dihadapi jika program tersebut dijalankan. Jadi ini tugas terakhir Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buat satu program kerja yang di dalamnya ada orang tua, Dudi, dan warga sekolah ya. Yang kemudian setelah itu setelah programnya dijalankan, kira-kira tantangan apa yang akan terjadi jika program itu dijalankan. Oke Bapak Ibu, saya bagi Bapak Ibu lembar kerja. Kemudian silakan Bapak Ibu kerjakan dulu sesuai dengan yang ada di slide ini ya. Setiap kelompok saja. Solusi yang disarankan kalau poin satu yang kurang komunikasi itu membentuk komunikasi dan pelaporan singkat setiap biasanya kan di PPL itu jadi orang dari pihak sekolah pun tidak tahu kode siswa ini
Udah bagi saya 4 bulan, terus kolaborasi dengan guru pihak sekolah. Cuma ini saya ada 9 program juga. Sabar dapat program yang menata situasi. Sabar. Ini mungkin orang tua sialan ini memang kepala aneh. Bapak Ibu sudah? Yang kelompok sini? Oh, oke. Oke. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Oke, dari kegiatan tadi maka berakhirlah sudah kegiatan materi kita pada saat ini untuk jurus ke-6 ya, yaitu jalin kolaborasi. Selanjutnya nanti kita akan pada jurus 7, akan tetapi nanti sebentar kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu ya. Kita istirahat dulu, nanti sebentar kita lanjutkan kembali. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum.